وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء. يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين، الله الله الله، وبيد رسول الله اسقني شربة نجاح، الله الله الله. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. حبيب الله في أسمى المعاني، الله الله، ونور الله في أجلى بياني، الله الله. صلاة الله قدسي سناها على المختار سيدنا محمد. مشتاق يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدموع من غير كلام. مشتاق يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدموع من غير كلام. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. حبيبي محمد يا أجمل هدية، انت الغالي علي يا جد الحسنين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل عليه وسلم.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah لو كان بيننا حبيب لدنا كاسي والكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب أهلكنا لقاء يا مجيب Ya
Di video ketiga nih terkait penciptaan makhluk dan terkait tips Syaban, terkait amalan-amalan bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui, keimanan antum kuatkan lagi sebagai bekal kita untuk masuki Ramadan. Itikad akidah kita adalah bab yang sangat vital dalam ilmu tauhid. Sehingga sudah seharusnya seorang muslim paham. Setidaknya dasar pembahasan ini udah andung ulang-ulang. Berjuang untuk terus memantapkan iman adalah bentuk kewajiban. Apalagi memasuki bulanmu mulia. Tolong sisihkan pengetahuan kita dulu. Karena dakwah itu diulang. Arti kata bukan diberikan tapi diingatkan. Ya. Sudah keharusan begitu. Pemahaman proses memantapkan memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti hal ini mustahil. Karena dengan terus belajar beribadah akan sangat membantu mempertebal keimanan seseorang. Hal lain yang perlu diketahui perihal keimanan adalah bahwasanya iman seorang itu memiliki derajat. Ada kelasnya. Maka puasa ada makomatnya. Jangan disisihkan itu. Sampai di mana derajat kelas kita berpuasa besok. Jadi ada 4 tingkatan dalam keimanan yang perlu antum ketahui khususnya memasuki bulan mulia. Pertama, tingkatan taklid. Apa? Taklid. Beriman karena ikut-ikutan saja. Tanpa didasari atas pendirian yang mantap, bahkan iman pada tingkatan ini orang tersebut tidak mengetahui dalil-dalil atas yang sudah diimani. Kata orang iman, kata ulama iman. Itu taklid. Biasanya hal ini disebabkan karena pengetahuannya tentang masalah ketuhanan kurang. Taklim nggak mau. Sementara ia tidak berupaya untuk meningkatkan pengetahuannya tersebut. Iman jenis taklid ini tetap oleh Allah dihukumkan antum syah. Sebagai muslim tetap sah, boleh berpuasa, sah ya. Itu yang pertama. Duduknya di mana kita nih? Yang kedua, tingkatan yakin. Jangan dulu ke makomat puasanya, dasarnya dulu yakin. Beriman kepada Allah dengan pengetahuan serta mampu menunjuki bukti yang disebut burhan.
Iman kita harus ada bukti. Itu disebut burhan. Alasan dalil. Kita mesti beriman. Ada alasannya, ada dalilnya. Atas keyakinan tadi. Namun belum mampu merasakan hubungan. Yang kedua ini, hubungan kita yang kuat mendalam objek dengan bukti yang didapatkannya. Belum kuat hubungannya. Ya. Iman pada tingkatan ini masih bisa goyang. Kalau yang pertama udah sering goyang. Di bawah buka puasa sakit sedikit batal. Itu taklid. Kalau ini juga masih bisa goyang. Dengan sanggahan argumen yang lebih rasional dan mendalam. Kita ini musafir. Pergi ke Jakarta jarak sekian boleh batal. Padahal kita di mobil itu lebih nyaman tidur. Ada masjid. Ya nggak bisa gitu waktunya. Ya puasa. Kecuali itu lari jalan kaki. Betul kan? Ya gimana ini? Karena argumen orang begitu. Di sini letak ilmunya. Jadi kalau sakit-sakit flu sedikit ya udahlah mas puasa. Jangan-jangan dengan begitu menjadi sembuh, betul kan? Udah nggak, saya flu, batal aja lah. Itu masih iman tingkat yakin, tapi masih terganggu. Ya. Yang ketiga, udah tahu semuanya. Tingkat ainul yakin. Beriman kepada Allah secara mendalam, rasional, ilmiah. Itu ainul yakin. Bukan goib ke goib aja. Mendalam, rasional, ilmiah. Sehingga mampu menemukan hubungan objek dengan buktinya. Ilmiah kan. Pada tingkat iman ini, ia telah mampu menjawab sanggahan argumen yang meragukan keimanannya, khususnya dalam ibadah Ramadan. Dia bisa menyanggah. Baik dalam dirinya atau orang lain. Beda. Dalam tingkatan keimanan ini biasanya orang tersebut selalu mengetahui Allah dengan pengawasan hati dalam derajat muraqabah, rasa takutnya kepada Allah, menjaga dia agar tidak meluputkan Allah dari hatinya. Udah keren yang ketiga ini. Yang keempat, terakhir. Tingkat hakul yakin merupakan tingkat tertinggi dari capaian iman seseorang. Mudah-mudahan Anung doakan puasa kita tingkatan dasar keimanannya di hakul yakin besok. Karena bukan saja telah mampu menemukan hubungan antara objek dengan buktinya, mendalami masalah ketuhanan secara mendalam, rasional, ilmiah, melainkan telah merasakan melalui pengalaman keberagamaan, penghayatan, pengamalan ajaran agamanya, sudah ada keilmuannya. Maka sudah hakul yakin. Orang dengan tingkatan keimanan ini dalam ilmu tasawuf, di sini letaknya. Dia masuk pada derajat musyahadah. Apa derajatnya? Musyahadah. Puasa antum sudah puasa musyahadah, yaitu orang yang selalu melihat Allah dengan mata basirah, dengan hati. Maka pas antum berpuasa walaupun sendiri, antum tetap menjaga hatinya, tidak merusak puasanya. Dalam segala aktivitasnya, betul-betul tinggi di sini. Dalam kitab Syarah Kasyifatul Syajah fi Syahri Syafinatun Nazza, karangan Syekh Nawawi Al-Batani menambahkan bahwa pada tingkatan ini keimanan hakul yakin, disinilah tingkat hakikat sebenarnya, tingkat iman hakikat. Dalam bahasa tasawuf dijelaskan bahwa orang pada tingkatan ini akan merasakan, sering diseplesetin kata-kata, persatuan dengan Allah, bukan bersatu. Dekat sekali Allah. Bukan bersatu, nggak mungkin. Itulah ihsan. Pada tingkat ini sudah merasakan Allah betul-betul ada dan dekat sekali. Disinilah kalau naik tingkatannya disebut mabuk spiritual. Ya. Karena saking cintanya kepada Allah, fa inna al insan
fi hada al mustawa yusbi al insan alladhi yaqra fi wasyat al muhit walayatati ru'yat al hawa ala orang dalam tingkatan ini sering diibaratkan orang yang lautan dan dia sama sekali tidak bisa dapat kita tarik benang merahnya bahasanya tingkatan iman seseorang tidak selamanya berjalan secara linier bisa naik نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم صحابة فعسى نوى مجابة يتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جالس رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا وعلى بشر جالت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا مرحبا بأهل المصالى وبما قد حل معنا وكؤوس الخير ثم من نسابه وقرار. Karena itu di sini kita perlu pahami, tolong dibaca dulu. Nah, didukung beberapa kisah yang diabadaikan dalam Al-Quran terkait perkara-perkara ini. Hud saja yang dibaca. Quran surat Hud. Ya. 42, 43, 44, 45, 46. Silakan dibaca. Tutup kaji. Dari 42 sampai 46. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع
dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Robnya sambil berkata, ya Robku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kenapa perkara iman, perkara kita menghadapi puasa Ramadan disandarkan kepada dalil yang sifatnya Quran surat Hud, sejarah dari Nabi Nuh alaihissalam. Hakikatnya gini, secara garis besar, antum sesayang-sayangnya juriat anak, nggak bisa menyuruh beriman dan puasa benar. Nggak bisa. Dengan doa pun nggak bisa. Ya Allah, puasakan anak saya supaya betul-betul mengikuti jalanmu. Nggak bisa. Kita hanya bisa berdoa kecuali rahmat Allah. Itu petunjuknya. Juriat pun kita nggak bisa nolongnya kecuali rahmat Allah. Sepakat? Bawa dia taklim, kuatkan kepada ahlinya. Bukan suruh dengerin di luar. Itu persiapan Ramadan. Karena pintu keberkahan 11 bulan di pintu Ramadan. Charger lagi kepada ahlinya. Sepakat? Mudah-mudahan rahmat Allah masuk. Jadi kalau masih nganggap sepele juga puasa, ya siap-siap diuji lagi Ramadan ke depan. Walaupun itu juriat antum. Nabi Nuh, Nabi nggak bisa nyelamatin anaknya. Sepakat? Kita tutup di Quran surat Hud tadi. Itu terkait juriat. Tapi kalau terkait dengan masyarakat, lingkungan, juga secerdas orang itu, walaupun ahli ibadah, enggak juga bisa. Dasarnya mana? Tadi di Hud, yang kedua dasarnya, kata Allah. Al-Qasas, ayat 7. Dibaca ya, Pak. وأوحينا
dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Jadi nggak juga bisa dipungkiri ya, lingkungan, masyarakat, pendidikan, setinggi apapun dia, kalau nggak dibawa ke taklim, tetap juga bisa menolong. Kalau ada rahmat Allah, ikuti rahmat Allah. Bayi pun dihanyutkan, tidak terpengaruh lingkungan, maka kuat juga imannya. Sepakat? Di dua tempat, juriat, kecerdasan di luar tidak akan bisa mempengaruhi keimanan. Kecuali dia kembali lagi kepada ajaran yang benar. Ini penting untuk juriat kita dalam berpuasa, karena mempengaruhi ke depan. Jadi berjuang untuk memantapkan iman menghadapi perintah Allah di pintu keimanan ada di Ramadan. Ramadan aplikasinya 11 bulan ke depan, betul kan? Rizki ada di situ, bukan bulan Ramadan aja. Jadi kewajibannya justru di awal persiapan kita di Ramadan harus dikuatkan, karena pas amalan. Kalau kita nggak pandai mengamalkannya, maka amalan itu bisa menyesatkan juga. Betul kan? Bisa jadi masalah. Jadi proses memantapkan memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi bukan berarti mustahil. Ya. Karena dengan terus belajar, beribadah, mengikuti taklim, membantu mempertebal keimanan seseorang. Syaratnya Allah minta itu. Hal lain yang perlu diketahui perihal keimanan adalah bahwasanya iman seorang itu memiliki tingkatan yang berjenjang dan itu perlu dibereskan dengan ahlinya untuk sampai mantap. Mudah-mudahan puasa kita ke depan dengan kekuatan iman, dengan memahami konsep penciptaan, baik penciptaan alam semesta, baik penciptaan tabiat karakter diri, kita mengamalkannya di pintu Ramadan menjadi benar-benar apa yang Allah kehendaki. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan menjadi dasar dalam nisfu Sya'ban ini sebagai amalan kita untuk menghadapi amalan yang betul-betul keren. Insya Allah antum akan dilejatkan dalam berpuasa itu. Pak duluan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.